hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu, Kak. Iya, semangat ya semuanya. Semua duduk di tempat. Iya, kita mau masuk ibadah. Kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Iya, semangat semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita angkat sekali lagi pujiannya ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke adik-adik, masih semangat ya? Pasti dong ya. Oke, kita lebih semangat lagi, angkat satu lagu pujian dari buku ND 178 ayat 1, Roma tu Yesus. Matu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Yesus pangoluho, asal porseaho, maselas rohatai muse, moloi asia dosape. Sai Romahita tu surgoi, lau seorang magisi. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Yesus pangoluho, asal porseaho, maselas rohatai muse, moloi asia dosape, sai Romahita tu surgoi, lau seorang madisi. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kehidupan kami, atas nafas, atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan mengikuti ibadah. Biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi lagu pujian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Hukum Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Tita yang ke-6. ke-6. Oke, Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Yang artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Oke adik-adik, kita angkat satu lagu pujian dari buku ND 192 ayat 1 dan 5, Oh Tuhan Yesus Raja Nisudena. Oke Bang Abram, kita nyanyi yuk.
Adik-adik, ayat bulanan kita diambil dari Roma 3 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong ya. Siapkan Alkitabnya. Iya. Kita mau sambut firman Tuhan dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 sampai 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat 2. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaktian sekolah minggu yang masih dapat dilangsungkan melalui media online. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua yang mendengarkan, supaya kami semua tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya kiranya dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang hari ini menonton dan mengikuti ibadah sekolah minggu melalui kanal YouTube AKBP Gedong di rumahnya masing-masing. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai ayat 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, sampai ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi?
Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat kisah kelanjutan dari penangkapan Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus yang tadi ditangkap pada saat dia berdoa di Taman Getsemane, lalu datanglah para hamba-hamba imam besar bersama-sama dengan pentung, dengan obor untuk menangkap Tuhan Yesus. Tentunya tidak hanya mereka, ada juga Yudas yang berkhianat, yang menunjukkan inilah Tuhan Yesus, yang menyerahkan Tuhan Yesus dengan ciuman. Lalu perjalanan Tuhan Yesus yang ditangkap itu tidak hanya berhenti di situ. Pada firman hari ini kita melihat Tuhan Yesus yang ditangkap itu dibawa ke hadapan imam besar Kayafas. Di sana tidak hanya ada imam besar Kayafas, tapi juga ada para tua-tua, ahli Taurat, dan ada Petrus di sana. Petrus di sana mengikuti Tuhan Yesus dari jauh, karena dialah yang mengikuti Tuhan Yesus dan dia duduk di sekitar para pengawal untuk melihat apakah akhir dari perkara di hadapan imam besar Kayafas. Ada di sekolah minggu, Tuhan Yesus yang ditangkap tadi oleh para imam besar, oleh para hamba-hamba imam besar. Apakah Tuhan Yesus itu bersalah? Maka karena itu Tuhan Yesus ditangkap. Atau apakah Tuhan Yesus itu adalah penjahat, makanya dia ditangkap? Atau Tuhan Yesus ada pelaku tindak kriminal? Tentu Tuhan Yesus bukanlah penjahat. Tuhan Yesus bukanlah seorang tindak kriminal. Tuhan Yesus bukanlah seorang yang berdosa, yang melakukan kejahatan sehingga dia harus ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus ditangkap karena dituduh oleh para imam besar kalau Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Apakah mungkin Tuhan Yesus menghujat Allah? Tentu jawabannya tidak mungkin Tuhan Yesus menghujat Allah. Sebab dialah Allah itu sendiri yang turun ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah, dia justru melakukan banyak kebaikan. Tiap-tiap hari kita lihat dia mengajar di bait suci, dia menyembuhkan orang sakit, dia memberkati anak-anak. Bahkan pada saat ia ingin ditangkap, seorang murid Tuhan Yesus langsung melayangkan pedangnya, langsung mengenai kuping dari hamba imam besar sampai putus kupingnya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus mengatakan, "Serang, hajar dia dengan pedangmu"? Oh tidak, Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan pada muridnya itu, "Diam, sarungkanlah pedangmu." Yang artinya Tuhan Yesus mempunyai hati yang sangat besar. Dia mempunyai hati yang baik hati, jauh daripada kata-kata kejahatan. Dan dia bukanlah seorang tindak kriminal. Tetapi karena ketidakpercayaan dari imam besar dan juga fitnah-fitnah yang diberikan oleh para tua-tua dan ahli Taurat, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Justru yang salah adalah imam besar, yang salah adalah ahli-ahli Taurat dan para tua-tua. Yang dalam firman tadi kita dapat mendengar bahwa ahli-ahli Taurat, tua-tua dan imam besar justru membawa saksi-saksi palsu untuk memberikan tuduhan yang tidak benar mengenai Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mengapa Tuhan Yesus yang baik hati, mengapa Tuhan Yesus yang mempunyai hati yang bersih justru menderita? Apakah karena dia berdosa? Apakah karena dia bersalah? Tentu bukan. Bukan Tuhan Yesus yang berdosa, bukan Tuhan Yesus yang bersalah, tetapi kitalah manusia yang berdosa. Kitalah yang bersalah, kita yang melakukan banyak pelanggaran sehingga harus Tuhan Yesuslah yang menanggung seluruh dosa itu. Kita dapat melihat di akhir perikop tadi, Tuhan Yesus ditinju, dia dipukul, dia diludahi, dia disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar, begitu pula dengan semua yang ada di hadapan imam besar Kayafas. Itu semua bukan karena dosanya, karena dia adalah Tuhan sendiri, tetapi itu karena dosa abang, dosa adik-adik, dosa kita semua manusia.
Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu yang hari ini berada di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah sudah memberikan seluruh hidupnya, bahkan memberikan nyawanya untuk ganti, untuk tebus kita orang-orang berdosa. Maka karena itu kita harus cinta Yesus dan kita harus mengikuti Dia. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita tutup ibadah minggu kita pada hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa untuk minggu depan.